Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, apa kabar Anda? Hari ini saya yakin dan senantiasa berharap Anda dalam keadaan baik, tengah melakukan sesuatu bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, tengah mengerjakan pekerjaan yang produktif, karena pekerjaan yang kita lakukan pada saat kita sedang berpuasa di bulan Ramadan menjadi pekerjaan yang berbeda ketika dilakukan di luar Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat. Maka apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dengan niat yang baik akan membawa limpahan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita baru saja memperingati Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peringatan turunnya Al-Quran. Disepakati Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Tepatnya seperti disyaratkan di dalam Al-Quran saat bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan Muslim dan pasukan kafir Quraisy, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Nuzul Quran adalah satu tradisi yang dibuat oleh para ulama di masa lalu, di samping banyak tradisi yang lain yang semangatnya adalah untuk memberikan pengetahuan, untuk mengingatkan agar generasi kini terus bisa mengambil inspirasi, terus bisa mempelajari, terus bisa mengambil hikmah dari berbagai peringatan yang dilakukan di negeri ini, dan itu tidak terjadi di semua negeri Muslim. Dan kita beruntung, negara kita memiliki tradisi-tradisi yang bagus yang harus kita jaga dan selalu kita berikan substansi dari peringatan itu. Dan juga disepakati bahwa surat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Waktu itu seperti biasa Nabi tengah berkholwat di satu gua, satu gunung, dan itu menjadi kebiasaan Nabi. Beberapa hari di gunung, kemudian pulang mengambil bekal, kemudian berangkat lagi ke gunung. Dan pada bulan Ramadan beliau kedatangan malaikat dan mengajar beliau surat Al-Alaq 1 sampai 5. Juga disepakati bahwa surat Al-Alaq itu ada yang mengatakan berjumlah 20 ayat, 19 ayat atau 18 ayat. Itu selebihnya diturunkan setelah umat Islam tersebar, banyak kaum kafir Quraisy yang mengenal Islam. Tapi surat yang pertama kali diturun adalah ayat 1 sampai dengan 5. Dan ini
memberikan juga pelajaran kepada kita bahwa keberhasilan Nabi itu bukan oleh kekuatan finansial. Benar, Nabi memang memiliki istri yang sangat kaya pada saat itu. Tapi beliau menjalankan risalahnya bukan dengan cara menggunakan kekuatan finansial. Nabi menjalankan risalahnya juga bukan karena kekuasaan. Justru orang-orang yang punya kekuasaan pada saat itu, orang-orang yang menjauh dari Nabi dan bahkan memusuhi Nabi. Tapi kita ketahui Nabi adalah seorang yang paling berhasil sepanjang sejarah umat manusia. Michel Hart pernah mencoba melakukan penelitian dan membandingkan tokoh-tokoh sepanjang sejarah umat manusia. Dan beliau terpaksa harus meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh nomor 1 sepanjang sejarah umat manusia, orang yang paling sukses dan berhasil. Ayat 1-5 adalah bekal yang Allah berikan kepada hambanya yang sangat disayangi. Ia senantiasa dikawal oleh para malaikat. Bahkan seringkali malaikat penjaga gunung datang kepada beliau. Awan menaungi beliau. Tapi bekal yang Allah berikan langsung justru surat Al-Alaq ayat 1-5. Apa isi sebenarnya dari surat ini? Yang pertama adalah perintah membaca. Iqra. Ketika ada kata kerja dan mestinya memiliki objek dan objeknya tidak disebutkan dalam ayat itu, kata para ahli tafsir, itu berarti objeknya adalah umum. Bisa membaca buku, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kehidupan, bisa membaca realitas, dan seterusnya. Nabi diperintahkan untuk membaca. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan membaca itu harus disertai dengan nama Allah. Tidak boleh hanya membaca saja, mengandalkan kemampuan akal saja, membiarkan akal bebas untuk membaca dan mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan, meneliti, kemudian menghasilkan sebuah pendapat, argumen, dan seterusnya. Membaca harus dengan nama Allah. Kalau itu dilakukan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah akan menunjukkan rahasia ciptaannya. Kalimat khalaqa berbeda dengan ja'ala. Khalaqa lebih menunjukkan kepada kehebatan, kekuatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca disertai asma Allah, maka Allah akan berjanji menunjukkan rahasia ciptaannya yang tergelar di alam semesta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dengan membaca, Allah juga akan menunjukkan
betapa sempurnanya kekuasaan Tuhan yang ada pada diri manusia. Hanya dari setetes air, kemudian ada miliaran bibit manusia. Dari sekian miliar itu hanya satu yang menjadi. Kemudian tergantung di dinding perut dan semuanya dipelihara oleh Allah sampai waktu tertentu. Dan di dalam diri manusia ada sekian miliar perintah yang memungkinkan seluruhnya tumbuh baik, sistematis, sempurna, dan indah. Ada satu titik yang Allah perintahkan untuk menjadi telinga, untuk menjadi mulut, untuk menjadi mata, untuk menjadi rambut, tangan, kaki, kuku. Juga instrumen-instrumen batin yang semuanya tumbuh sangat terukur dan semuanya fungsional. Dan itu akan ditunjukkan oleh Allah ketika seseorang mau membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra yang kedua semacam takkid dari Iqra yang pertama. Sekali lagi bacalah. Wa rabbukal akram. Allah itu karim. Allah itu mulia. Ia Maha memberi. Bahkan sebelum orang memintanya. Ia memberi kepada siapa saja dan kepada apa saja tanpa ukuran. Ia memberi kepada orang-orang yang mentaatinya dan orang-orang yang mendurhakainya. Ia memberi jauh lebih banyak dari harapan pemintanya. Dan ini digambarkan dengan kalimat akram. Mungkin di dalam Al-Quran Allah disifati dengan akram. Ini hanya pada surat ini. Ini artinya ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, maka akan ditunjukkan karim Allah. Bahkan juga akan dikenalkan, dibuktikan akramnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ia dengan membaca maka Allah akan mengajarkan. Allah akan memberikan pengetahuan. Allah akan memberikan hikmah dengan qalam, dengan tulisan. Ketika seseorang mau membaca, di dalam hadis diterangkan, man amila bima alima aurasallahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mau membaca, kemudian dari yang dibaca itu ditemukan hal-hal yang positif, kemudian orang itu mau melakukannya, mau mengamalkannya, mau menyebarkannya, maka Allah berjanji akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Dan yang terakhir, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan membaca yang sungguh-sungguh, maka Allah akan mengajarkan kepada Muhammad segala yang belum ia ketahui.
Santri wali santri pemirsa juga subscriber, kita tahu di sejarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah Umi. Ketika muda, beliau adalah penggembala. Sedikit dewasa, beliau membantu berdagang dengan pamannya. Setelah nikah, ia berdagang menggunakan modal istrinya. Pengetahuannya tentang kehidupan tidak terlalu banyak. Bagaimana mungkin dari seseorang yang berlatar belakang demikian sempit, kemudian menjadi tokoh internasional, bahkan tercatat sebagai orang yang paling berhasil sepanjang sejarah manusia. Rahasianya adalah bekal yang Allah berikan, yaitu membaca. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran ketika kita menginginkan keberhasilan dalam banyak aspek, maka kuncinya seperti yang Allah berikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca. Bulan Ramadan adalah momen yang harus kita jadikan momentum bagaimana kita berzikir dengan membaca, bagaimana kita mengingat Allah dengan membaca, bagaimana kita berwirid dengan membaca. Kalau untuk kita cukup, maka membaca juga harus kita sosialisasikan kepada keluarga kita, kepada masyarakat sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Semoga menjadi puasa yang indah. Makanan dan minuman yang masuk di dalam perut kita menjadi makanan minuman yang membawa berkah dan rahmat. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.